من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Terima subuh sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menciptakan apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Dialah zat yang kuasa di langit, kuasa di bumi. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat yang paling besar. Apa itu nikmat yang paling besar? Ya, nikmat iman, nikmat Islam. Seorang ulama pernah cerita, ada seseorang pergi bertawaf, kemudian apa yang dia baca, dia baca sambil berkeliling, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Terus dia berkeliling. Setelah itu pulang, selesai dia. Kemudian tahun berikutnya datang lagi bertawaf dan ucapkan lagi Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Keliling lagi. Lalu kemudian ada terdengar suara dari langit. Hai fulan bin fulan, pahala yang kemarin, tahun kemarin yang kamu bertawaf ini belum selesai kami tulis pahalanya. Dan tahun ini kamu kembali lagi. Di mana selesai? Nau gimana memalikai pahalanya ya Rob? Dia bertawaf pada tahun kemarin, lalu datang lagi tahun berikutnya. Karena begitu dia mensyukuri nikmat ini, nikmat agama, nikmat Islam yang hari ini kita amalkan dengan bahagia, dengan begitu senangnya kita amalkan agama. Apalagi kalau hari raya kita bisa pakai baju yang baru, sesuatu yang baru, dengan senangnya. Namun sebenarnya hadirin yang Allah, agama ini datang dalam diri kita itu datang dengan sebelumnya itu penuh dengan pengorbanan. Jadi agama datang dalam kedalam kita, masuk dalam kampung kita, rumah kita, dalam hati kita. Itu tidak dibawa dengan angin, dibawa dengan air, dibawa dengan burung. Tapi agama datang di kampung kita ini sebenarnya dulu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan penderitaan. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Sahabat memperjuangkan agama. Ada yang putus tangannya, ada yang putus kakinya, ada yang putus telinganya. Kemudian ada kita Sayyidina Hamzah, dia membela agama sampai-sampai dia sadar yang mana jasad ini tidak bisa lagi dikenali. Padahal Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkorban untuk agama. Yang hari ini agama kita nikmati. Bahkan ada sahabat
Dia bernama Amr bin Jamuh. Dia seorang laki-laki yang pincang. Ketika datang perintah untuk berjihad, maka datang di hadapan Rasulullah SAW bersama dengan kedua anaknya. Dibentangkan tekasa, dibentangkan perintah. Tapi Amr bin Jamuh mau berangkat, dikatakan kamu tidak usah berangkat. Kamu ini pincang, kamu ini usur. Kamu tidak berangkat pun tidak apa-apa. Maka Amr bin Jamuh kembali ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, istrinya di hadapan rumah mengatakan, wahai Amr bin Jamuh, kamu ini orang yang lemah. Maka Amr bin Jamuh masuk, ambil peralatan perang, lalu dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluarga. Kemudian dia pergi menghadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut perang Uhud. Dan saya berharap dengan kakiku yang pincang ini bisa berjalan di dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berperang dengan penuh semangat. Sampai akhirnya kedua anaknya dari sendiri gugur dalam sahih dalam Allah. Istrinya datang bawa unta untuk membawa jasadnya pulang ke rumah. Ini unta ini tidak mau berdiri menghadap ke rumahnya, Pak. Ditarik. Ini unta hanya menghadap kepada gunung Uhud. Lalu Nabi katakan, mungkin ada yang pernah diucapkan oleh saudara Amr. Istrinya katakan, betul ya Rasulullah. Dia berdoa sebelum dia meninggalkan rumah. Doanya, jangan kembalikan aku kepada keluarga aku. Nabi katakan, inilah yang menyebabkan unta ini tidak mau menghadap ke rumahnya. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat yang sahabat ini pengantin baru. Dia namanya Julaibi. Julaibi ini punya keinginan, Pak. Punya keinginan untuk beristri. Setiap kali dia mau melamar wanita, tidak ada yang mau terima, Pak. Ini Julaibi. Karena Julaibi ini tidak memiliki sesuatu yang dapat mungkin sahabat ini tidak memiliki ketertarikan. Sehingga setiap dia mau melamar wanita ini tidak ada yang mau terima. Padahal keinginan dalam hatinya untuk beristri itu besar. Maka ketika bertemu Rasulullah, sampaikan pada wahai Julaibi, maka engkau menikah wahai Julaibi. Julaibi katakan, ya Rasulullah, siapakah yang mau terima sapunya lamaran ini? Pulang. Besoknya ketemu lagi Rasulullah. Sampaikan lagi Rasulullah, wahai Julaibi, maka engkau menikah. Sampaikan lagi, itu lagi disampaikan. Siapakah yang mau terima lamaran saya ini ya Rasulullah? Maka besoknya ketemu lagi, sampaikan wahai Julaibi, di sudut kota ini kau datang ke sana. Di sana ada seorang wanita Ansor. Sampaikan kepadanya bahwa yang menyuruh kau adalah Rasulullah. Maka Julaibi datang ke sana. Sampai di sana, dia ketuk pintu, beri salam, disampaikan, saya ini utusannya Rasulullah. Saya disuruh oleh Rasulullah untuk melamar anak bapak. Maka orang Ansor ini gembira. Dia gembira karena dia mengira yang mau melamar ini Rasulullah. Langsung dia minta kelamar. Julaibi katakan, tidak.
Saya disuruh melamar anak bapak untuk saya. Maka bapaknya katakan, tunggu dulu. Saya harus musyawarah dulu dengan keluarga saya, istri saya. Lalu tiba-tiba di balik hijab itu Pak, itu seorang wanita langsung berkata, wahai ayah, wahai ibu, terima lamarannya. Kalau itu permintaan Rasulullah, terima lamarannya. Maka diterima lamarannya. Maka hari itu Pak dia menikah. Maka setelah dia menikah, begitu bahagianya Julaib ini Pak. Dia bawa istrinya pulang ke gubuknya dalam perjalanan, begitu dia gembira, begitu dia bahagia. Lalu masuk ke dalam rumah. Orang itu kalau pengantin baru, apa yang terpikirkan dalam pikirannya, pasti yang dipikirkan itu malam pertamanya. Bagaimana itu peristiwa malam pertama kalau pengantin baru. Begitu dia masuk ke dalam rumah, langsung ada perintah untuk keluar di jalan Allah. Kaum muslimin diserang, kaum muslimin mau keluar ke jalan Allah. Maka baru begitu dia masuk dalam rumahnya, lalu dia sampaikan kepada istrinya, wahai istriku, engkau tahu saya ini mencintai, saya ini sangat mencintai, tapi ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perintah Allah yang lebih besar. Karena begitu sahabat begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengalahkan segala-galanya. Tapi dia seorang wanita yang salehah, dia katakan berangkat. Sampai Julaib berperang dengan gagah perang, sampai akhirnya juga gugur sahih jalan. Ini sahabat perjuangkan ini agama. Belum bersama dengan istrinya, belum dia satu istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini penuh dengan pengorbanan. Hari ini kita amalkan agama penuh dengan pengorbanan. Kita hari ini amalkan agama dengan semangat, gembira. Padahal dahulu agama ini penuh dengan penggunaan harta. Abu Bakar As-Siddiq habis hartanya, seluruh hartanya dibawa. Umar bin Khattab setengah hartanya dibawa. Sehingga Nabi sampaikan, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Artinya habis, dia tidak akan taruh. Beda kalau Umar bin Khattab, beda pertanyaannya. Wahai Umar, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang wanita yang kaya raya, seorang wanita yang kaya raya, yang hartanya, harta kota Mekah 2/3 miliknya habis, dia korbankan untuk agama. Siapa wanita itu? Istrinya Rasulullah, Khadijatul Kubra. Habis hartanya, bahkan pakaiannya yang dipakai itu compak-campik penuh dengan tambalan. Ada 83 tambalan dalam bajunya. Bahkan ketika wafatnya tidak ada kain yang dipakai untuk menutup. Saking habisnya hartanya, dapurnya tidak pernah lagi mengepul. Berhari-hari tidak pernah lagi mengepul dapurnya, sehingga dia kurus kering. Habis hartanya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini tuan-tuan yang mulia,
Kita dikarenakan agama, sampai agama dalam kehidupan kita. Tanggung jawab agama ini ada di pundak-pundak kita semua. Ulama sampaikan, agama ini nanti kala akan menjadi jaya. Agama Islam ini kembali akan berjaya. Maka kita jemaah jadi penonton saja. Kalau menjadi penonton saja, ya, sama dengan sepak bola, Pak. Dia sepak bola, dia jadi penonton di bawah menang ya hidupnya. Ya, kita ada lomba ini. Tapi coba kalau kita jadi pemain, walaupun jadi cadangan, kalau menang Pak, tetap kita mendapatkan. Ya. Inilah agama. Kita hari ini mau hadirkan dalam diri kita kerisauan. Loi Allah selain kawanan arena lebih tanam kita. Bagaimana manusia ini kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia ini mati ucapkan la ilaha illallah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah 3 hari di masjid kita ini. Kami dari jemaah, saya mewakili jemaah, saya mengucapkan banyak terima kasih pada panitia, pada jemaah yang sudah memberikan kami ini fasilitas lampu, kipas, air, semua yang kami pakai ini kami tak mampu balas. Kami hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan asbab semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hidayah di kampung kita ini. Jadikan asbab hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah. Semua laki-laki yang berani berjamaah, wanita-wanita bisa menutup aurat dengan sempurna. Maka hadilah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya, kalau benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ngampun, saya minta maaf kepada jemaah. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa kepada majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.